Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. Shalom, selamat pagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tentunya yang menyaksikan channel live streaming saya. Dan pada pagi hari ini saya ingin berbagi renungan kembali untuk kita semua. Dan di sini saya banyak belajar sekali, di mana semalam saya berdoa dan Tuhan izinkan saya untuk mendapatkan hikmat. Di mana di sini saya renungan, saya akan bacakan tentang rencana Tuhan di balik kepahitan. Banyak semua orang, hampir semua orang punya kepahitan, yang dimana adanya dendam, adanya sakit hati, adanya apa segala macam. Dan di sini saudara bisa baca di kitab Rut 1 ayat 1 sampai 22. Nanti saudara bisa baca sendiri. Saya akan bacakan renungannya. Kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya. Bahkan ada saja orang yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Ketika sedang mengalami kepahitan, kita sering bertanya, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Banyak orang yang mengatakan hal seperti itu. Di saat kita mengalami masalah, kepahitan, kita mungkin secara manusia mungkin sering bertanya, apa ini rencana Tuhan? Terus selanjutnya Tuhan punya rencana apa atas hidup? Banyak orang yang mengatakan seperti itu, dan bahkan sering mengatakan Tuhan membiarkan kita mengalaminya. Banyak orang yang seperti itu, bahkan tidak heran selalu tanya kepada orang, pada rekan, bahkan dia mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Dan di sini tentang cerita di kitab Rut itu, Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidupnya. Kelaparan yang membuatnya dia, suaminya Elimelek, dan kedua anaknya pergi dari Bethlehem Yehuda ke Moab. Mereka pergi ke sana untuk menghindari wabah kelaparan tersebut. Di sana ia justru mengalami masalah bertubi-tubi. Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut, meninggal. Ia bersama kedua mantunya menjadi janda. Akibatnya tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan. Oleh karena itulah kita pulang ke kampung halamannya. Ia tidak mau dipanggil Naomi, melainkan Mara, dalam kurung pahit, ketika kondisinya yang sudah habis-habisan. Ayat 20-21. Masalah demi masalah telah menghalangi mata iman Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Rencana tersebut adalah Rut yang setia mengikuti Naomi, yang telah berkomitmen menyembah Yahweh Allahnya Naomi. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat rencana Allah yang lebih besar daripada umatnya melalui Rut, garis keturunan Sang Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya, yaitu Yesus Kristus, itu terbentuk. Kisah hidup Naomi mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Pergumulan dan permasalahan pun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana baik Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikannya. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya. Saudara sekalian, di mana renungan ini saya
mendapatkan hikmat semalam. Saya juga merenungi atas musibah yang saya alami juga. Dan saudara sekalian, saudara jangan merasa berkecil hati ketika segala sesuatu masalah itu datang bertubi-tubi. Dan saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau dengan adanya masalah ini berarti Tuhan mengizinkan, Tuhan punya rancangan yang terindah dalam hidup saudara dan saya. Dan disinilah seperti 2 minggu atau minggu kemarin saya podcast tentang Yunus. Nah, Yunus disuruh ke Niniwe, kita taat nggak? Sama, kita taat nggak? Yunus juga taat nggak? Akhirnya Yunus Tuhan izinkan adanya berbagai perahu pecah dan juga dia dimakan. Tidak menghancurkan kita diminta untuk merenungkannya. Kita selama ini sudah melakukan perenungan ini belum, kan? Nah, ketika setiap masalah yang ini kita untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, kita harus lebih intim lagi kepada Tuhan dan jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab itulah saudara sekalian, perenungan ini kan saudara dan saya juga untuk jangan jauh dari Tuhan dan jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan manusia, baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Lalu Pak, semalam saya mendapatkan pertanyaan, Pak, kalau misalkan saya mengalami masalah dan masalah itu ada di dalam masalah, padahal kita udah mengiring Yesus. Saudara sekalian, setiap masalah ada di dalam masalah itu. Ketika kita mengiring Yesus, solusinya apa? Kita hanya tetap berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa apa? Kita mau cari solusi ke orang, pada siapapun, mungkin hanya salah, dan itu pun bahkan jadi bahan lelucon buat manusia. Karena itu firman Tuhan selalu mengatakan sekali lagi, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan orang lain. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak melakukan yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa, kita nggak ada siap, kita bukan apa-apanya. Dan dari sinilah saya merasakan kebaikan Tuhan itu nggak bisa terus. Mungkin saudara belum pernah, Pak, bagaimana sih saya mengalami cobaan bisa lebih yaitu tekunlah berdoa, senantiasa berdoa dan baca Alkitab, renungan, dan ikuti sharing para hamba Tuhan, baik itu dari manapun, denominasi gereja manapun. Saudara jangan lihat gerejanya, saudara melihat, pandang Yesus Kristusnya, dan saudara terima kabar gembiranya dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya sendiri. Saudara sekalian, di mana saudara berada hari ini, saya nggak tahu apa beban permasalahanmu, apa yang menjadi ruwet dalam hidupmu, baik ada kepahitan di hati, ataupun mungkin bahkan tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan. Saya yakinkan, hanya tetap satu sobat kita yang setia, yang bisa memberikan semua pengharapan, bisa memberikan jalan keluar, bahkan bisa menyembuhkan kita. Dia tabib di atas tabib, dokter di atas dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa lagi selain Dia? Firman Tuhan dikatakan, tidak ada jalan keselamatan di bawah kolong langit ini selain melalui Aku. Dan saudara lihat di belakang saya ini ada Sang Kristus. Ini merupakan lambang di mana segala penderitaan kita, segala sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Maka dari itu, saudaraku semua, pandang salib Kristus. Bukan pandang hamba Tuhannya, bukan melihat Pak Yosefnya, bukan melihat Pak Erastus, Pak Niko, atau Pak Obaja, atau Pak Gilbert sekalipun, bukan. Tetapi pandanglah Kristus.
pandanglah Kristus. Kami semua adalah para hamba Tuhan yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman dan untuk mengingatkan kita. Kalau saudara ingat waktu zaman Musa, ketika itu Tuhan datang sendiri itu berupa apa? Mungkin orang-orang Israel itu takut dan melihat apa? Tuhan itu berbicara, Tuhan Allah berbicara melalui apa? Seperti angin, seperti petir. Padahal Musa itu diajak ngomong sama Tuhan. Dan ketika itu orang Israel ngomong apa? Musa, bicaralah pada Tuhan untuk sampaikan apa keluhan kami. Nah, sama seperti sebetulnya kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan untuk saudara juga lebih dekat lagi ke Tuhan. Ayo, sekarang apa? Sekarang sudah tidak ada batasan lagi. Kalau dulu mungkin ada batasan antara umat dengan Tuhan itu melalui hambanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu tirai terbelah jadi dua. Itu makanya itu apa? Kita sudah ada akses kita terhadap Tuhan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat, kenapa doa kita setiap itu kok nggak pernah dikabulkan? Ya, saudara harus introspeksi. Kenapa doa sering tidak pernah dikabulkan? Adalah adanya jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, kita introspeksi. Mungkin ada kepahitan, ada kutuk nenek moyang, ataupun ada selama ini kita sudah menjauh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar tahu. Dan disinilah dari renungan ini saya menyampaikan setiap segala permasalahan, akar kepahitan apapun, ya, permasalahan datang bertubi-tubi, kita jangan tinggalkan Tuhan, kita pandang Tuhan. Meskipun mungkin saudara melihat saya suara agak low, saya semalam berdoa memohon pada Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti saya, bahkan yang sudah memfitnah saya atau segala macam. Dan disitulah saudara jangan mengira seorang pendeta tidak nangis. Saya sebagai pendeta nangis bukan cengeng, tetapi saya hanya hubungan antara saya dengan orang tua, yaitu Bapa di surga. Saya mengatakan curhat sesungguhnya. Saya pikir daripada saya curhat sama manusia, sudah itu mereka hanya cuma mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak ada solusi. Dan mungkin alangkah baiknya kita cerita dengan Bapa di surga. Karena itu firman Tuhan dalam Matius dikatakan apa? Masuklah kamar, kunci pintu dan jendela, dan berdoalah di mana Bapamu, di mana engkau bersembunyi, disitulah Bapamu berada. Dan ketika saya membaca Amsal di Perjanjian Lama, ketika kita mengangkat tangan dalam berdoa, dalam pujian penyembahan, maka Allah turun tangan. Bapak, yang menjadi pertanyaan, Bapak, apakah sekarang kalau kita berdoa, apakah harus kita diam? Maksudnya dalam hati, doanya di dalam hati, ataukah bersuara? Alangkah baiknya kita bersuara. Karena apa? Untuk ketika kita berdoa, kita bersuara, kita juga ikut mendengarkan apa sih yang kita sampaikan. Maaf, bukan Tuhan tuh buta, tidak melihat keadaan kita, bukan Tuhan tuh tuli mendengarkan semua doa-doa kita, atau Tuhan bisu untuk menjawab semua doa-doa kita, atau tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan. Tapi Tuhan tuh mau saudara akui. Katakan dosa gengsi, katakan Tuhan, aku memang salah. Selidiki hati aku Tuhan, sekali lagi uji aku. Mungkin aku kurang berkenan di hadapan. Mungkin aku selama ini selalu jauh daripada. Katakan seperti itu. Tidak ada salahnya. Mungkin saudara, kalau saudara ada gengsi, ada malu, ada apa ya, itu adalah saudara punya salah. Karena sama Bapak di surga tidak akan menghukum kita. Bapak itu sangat maha kasih. Betul, dalam Wahyu dikatakan barang siapa yang kukasihi ia akan kuhajar dan kutegur. Dalam arti kata konteksnya adalah yang barang siapa kukasihi ia akan kuhajar dan kutegur. Merupakan itu. Kalau kita keluar dari rel,
kehendak Tuhan, disitulah kita akan diajar, kita akan dikembalikan lagi ke wilayah yang benar. Dari situ, betapa baiknya Tuhan pagi hari ini kepada saya dan juga kepada saudara. Karena kita masih diingatkan untuk yuk kita lepaskan pengampunan, jangan ada kepahitan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara bergereja, beribadah, saya mau tanya, Yesus ada di mana? Yesus ada di hati kan? Kalau saudara punya kepahitan, disakiti orang, sakitnya di mana? Di sini kan? Di hati kan? Sama. Ketika saudara bergereja, ketika saudara ada kepahitan, ada disakiti, dan saudara memang sakit, kesal sama orang, saudara masuk ibadah, bergereja, tidak ada pemberesan terlebih dahulu. Layak nggak saudara? Dan layak nggak Tuhan Yesus ada di hati? Sedangkan di hati ini saudara masih punya kepahitan. Saudara beribadah, datang ke rumah Bapa. Terus Yesus mau taruh di mana kalau bukan di hati? Mau taruh di dompet? Nggak bisa. Maka dari itu harus ada pemberesan. Pemberesan adalah apa? Doa, melepaskan pengampunan. Sekali lagi saya kembali ngajak saudara back to basic, yaitu tentang apa? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu besar kuasanya, dahsyat. Bukan doa mantra, tetapi itu dahsyat kuasanya. Karena pertama ucapan syukur, yang kedua adalah apa? Ampunilah kami yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dari situ, saudara kalau bisa melepaskan pengampunan kepada orang, bara api yang di atas kepala kita sekali lagi itu akan berpindah ke orang tersebut, dan kita jangan mau dibelenggu oleh dosa-dosa itu. Dan firman Tuhan sudah jelas dikatakan, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, bagaimana Bapakmu yang di surga akan mengampuni kita semua? Maka dari itu kita harus ada pemberesan. Pemberesan bagaimana? Pemberesan kita yaitu lepaskan. Apakah saya harus meminta maaf satu persatu kepada orang? Kalau bisa, why not? Kalau tetangga ya datangin, minta maaf. Sekarang udah ada WA, tinggal di WA. Pak, ditelepon, di reject ini segala macam. Oke. Atau orangnya sudah mati. Oke, saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku meminta di dalam nama-Mu, aku mengampuni yang namanya si A, si B, si C yang sudah melakukan kesalahan kepadaku. Bahkan aku terhadap orang tersebut. Tuhan ampuni, kami tidak mau ada kita dosa. Karena itu saudara punya kerendahan hati terhadap Tuhan. Sekali lagi, seorang hamba Tuhan itu tidak harus pendeta atau evangelis. Saudara dan saya adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus kerinduan, mau dididik, mau belajar, mau menerima nasihat. Nah, di sini bukan bermaksud saya tidak mau dinasihati, tetapi maksudnya adalah seorang hamba Tuhan, termasuk seorang gembala, semuanya yang ada, kebenaran memang disampaikan pada menyenangkan hatimu, oh Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, berdebat, ngeyel, seluruh karyamu di dalam hidupku. Sudah tahu dikasih Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi saya membawakan bukan hanya tinggalan ya Bapa, tetapi menutup hati saudara. Firman Tuhan itu berkata-kata saya keindahan pagi hari terus memohonkan kita untuk tetap semangat maju dalam segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati
kasih-Mu, oh Tuhan, jadikan aku indah Loh, kok bisa Pak? Ya, saudara kalau memasak Pak berhari-hari berminggu-minggu di rumah, bau seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, jangan jauh dari Tuhan, selalu mendekat. taat dan setia Jangan di saat lagi ada masalah dekat sama Tuhan, di saat lagi senang jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu bukan cuma ada bentuknya, kita ada bentuknya. taat Segala dan hal saja, setia dan suka kepadamu, baik dalam keadaan seperti saya penginjilan, baik senang maupun susah, saya selalu belajar juga memberi, dan juga belajar juga menerima nasihat, dan belajar dari pengalaman. Karena apa? Segala permasalahan itu adalah itu pengalaman buat kita. Karena apa? Karena kita ditentukan oleh Tuhan itu untuk naik level, bisa naik kelas atau tidak. Kalau saudara dalam perkara kecil ini saudara nggak setia, saudara nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa lulus. Yang mengulangi hal yang sama, saya pun pernah mengalami nggak naik kelas, saya mengalami hal yang sama, tetapi konteksnya berbeda. Intinya tuh sama, permasalahannya tuh intinya tuh sama, tapi konteksnya dalam konteks dengan orang berbeda dengan ini. Jadi intinya tuh sama. Saya sampai 3-4 kali nggak lulus, tetapi dari situlah saya coba belajar. Oh, masalahnya kok sama. Ini nggak lulus, datang lagi. Masalahnya kok sama. Aduh, gimana ya? Kok ini datang lagi? Kok ini datang? Saya akhirnya berdoa, Tuhan, ini gimana? Ini aku selama ini aku dijauh. Katakan, nggak masalah. Dari situlah Tuhan akan buka jalan buat saya. Kalau Tuhan selama ini doamu setahun 2 tahun belum dijawab, oh aku masih begini. Ingat, Tuhan di belakang layar, di balik kita sedang merengga untuk yang terbaik buat kita. Saudara nggak tahu rencana Tuhan apa dalam hidupmu. Karena waktu kita bukan waktu. Begitu juga waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita nggak bisa nuntut. Tuhan ayo kasih jawaban segera. Ada yang doanya langsung dijawab. Ada yang butuh proses. Ya kan? Karena itu firman Tuhan tidak pernah sekali-kali merancangkan kecelakaan buat kita, tetapi merancangkan damai sejahtera dan kebahagiaan buat anak-anaknya. Kita anak raja, tetapi kita harus setia. Gimana kita harus setia dan taat? Jangan terus memikirkan masalah rumah tangga, rezeki, ya, usaha, jodoh, buang semua. Firman Tuhan dikatakan apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan cari tambahannya dulu. Semakin saudara cari tambahan, semakin jauh Tuhan. Saudara, bukan Tuhan menjauhkan saudara, enggak, tapi kita yang menjauhkan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah menjauhkan diri dari kita, tetapi kita yang selalu menjauhkan diri. Kalau
karena Tuhan tuh sayang sama kita. Nggak pernah Dia menjauhkan kita dari pergumulan kita, permasalahan kita. Tetapi kitanya yang dablek, kitanya sendiri yang ngiyang, selalu jauh dari kita. Itulah dari sini kita tinggal. Untuk sekali lagi, ayo back to basic. Back to basic pada siapa? Kepada Tuhan. Karena di sinilah ada jalan kemenangan, ada jalan keselamatan untuk saudara dan saya. Saya percaya dan yakin keselamatan dan mujizat itu masih ada sampai sekarang. Gak pernah Tuhan akan mengecewakan, gak pernah Tuhan akan meninggalkan. Yuk kita mulai mendekat, jangan meninggalkan Tuhan. Dan yuk kita terus untuk berdoa dan baca firman. Saudara sekalian, demikian firman renungan pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk sedikit waktu untuk mendoakan saudara. Silakan saudara yang punya sakit penyakit, punya permasalahan, yang punya pergumulan apapun, dan yang putus pengharapan, baik itu arahkan tangan saudara ke dan mendoakan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu yang indah pagi hari ini Tuhan, di mana selama ini Engkau selalu menjagai kami, bukan security, tapi baik, sangat baik buat kami. Meskipun kami anak-anak-Mu yang penuh cacat celah dosa Tuhan. Sehingga kami kembali ke jalan yang benar. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Baik itu mereka yang memiliki sakit penyakit apapun Tuhan, baik itu migrain, jantung, ataupun apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya segala sakit penyakit seperti asam urat, segala apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas dokter, kami di atas kami. Tuhan Yesus, kami juga Kau melihat tangan-tangan yang terangkat bagi mereka yang memiliki permasalahan, baik itu dalam usaha, dalam keluarga, dalam anak-anak, ataupun apapun Tuhan. Juga yang putus pengharapan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberikan jalan keluar buat mereka Tuhan, satu persatu. Kau campur tangan dalam permasalahan mereka Tuhan. Dan juga Kau memberikan pengharapan baru Tuhan kepada mereka Tuhan. Kau angkat semua pergumulan mereka, Kau pikul Tuhan, Kau selesaikan Tuhan. Kami percaya Kau memberikan Roh Kudus kekuatan kepada mereka untuk menghibur mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang sakit penyakit disembuhkan, yang punya masalah itu dibukakan jalan keluar, yang hilang harapan Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sekali lagi hamba berdoa untuk keluarga Pendeta Kaleb yang ada di sini Tuhan, Papi Mami beserta keluarga, memberikan kesehatan, keselamatan yang diberikan, memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati setiap anak dan menantunya Tuhan, dan Engkau berkati cucu-cucunya Tuhan dalam studinya Tuhan. Bapa, kami percaya dalam keadaan kondisi corona seperti ini Tuhan, hanya kami bersandar kepadamu. Berkat ilahi yang tercurah dari surga, terus bukakan buat keluarga ini, Pendeta Kaleb, dan juga teman-teman yang ada di Facebook dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk hamba-Mu yang mungkin tinggal menghitung beberapa hari Tuhan, hamba akan pindah ke kota Tuhan. Engkau sertai dalam perjalanan ini, dan Engkau juga menyertai, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar hanya di dalam tangan-Mu sajalah Tuhan. Biarlah Engkau yang terus campur tangan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan mulai saat ini Tuhan. Biar kami selalu dekat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, demikian firman sharing renungan pada pagi hari ini. Saudara bisa menyaksikan kembali di recording di YouTube saya, atau mari kita mengajak teman-teman untuk bisa menyaksikan kembali renungan ini. Jika bermanfaat, silakan di-sharekan, atau bisa silakan subscribe, like, dan juga
klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru dari saya, dan juga di-sharekan kepada teman-teman baik di grup Facebook maupun di grup WA. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa kembali. Shalom.